Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat kembali menghadiri sidang paripurna DPR RI dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Selanjutnya disebut RUU P2 APBN tahun anggaran 2025. Pada kesempatan yang baik ini, pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPR RI atas pandangan, masukan, dan dukungannya terhadap RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan pada rapat paripurna DPR RI tanggal 7 Juli 2026 lalu. Seluruh tanggapan tersebut menjadi bahan masukan yang sangat berguna dalam peningkatan pengelolaan keuangan negara di masa depan. Dalam rapat paripurna ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi DPR RI mengenai RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan juru bicara masing-masing fraksi, yaitu Bapak Haji Didik Haryadi STSH mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ibu Putri Anita Komarudin BKOM mewakili fraksi Partai Golongan Karya. Ibu Yuliansyah SE, Bapak Yuliansyah SE mewakili fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Bapak Asep Wahyu Wijaya mewakili fraksi Partai Nasdem. Bapak Indra Jaya SE mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dr. Haji Anis Biarwati SAG MSI mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Bapak Muhammad Hatta mewakili Partai Amanat Nasional, dan Bapak Haji Anton Soekartono Surato MSI mewakili fraksi Partai Demokrat. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dengan berbagai tantangan. Fragmentasi perdagangan dan eskalasi tensi geopolitik tidak hanya mengganggu arus logistik, tetapi juga mengubah paradigma kerjasama ekonomi multilateral secara fundamental. Hal ini kemudian meningkatkan risiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggunya rantai pasok global. Namun, kita patut bersyukur di tengah gejolak global tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga, yang tercermin dalam beberapa indikator utama. Ekonomi pada tahun 2025 tumbuh 5,11%. Hal ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi dinamika global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98%, dan pembentukan modal tetap bruto di level 5,09%, menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Sementara itu, inflasi berada pada level yang rendah di 2,92%, tetap berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan efektivitas bauran kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, menjaga pasokan dan kelancaran distribusi, serta koordinasi erat dengan otoritas moneter antara pemerintah daerah. Kekuatan ekonomi domestik tersebut tidak lepas dari optimalnya peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal 2025 yang ditempuh secara ekspansif dengan tetap menjaga defisit dalam batas yang aman. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman
sebesar 2,81% terhadap PDB atau sebesar 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap dan di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%. Tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Pimpinan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan respon positif dari fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PAN, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi PKB terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai kontribusi pemerintah untuk mendorong dan memperkuat pertumbuhan perekonomian, pemerintah telah menempatkan transformasi ekonomi sebagai strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan inklusif. Pemerintah mendorong penguatan berbagai faktor pendukung atau enablers, antara lain transformasi digital, pembangunan infrastruktur, penguatan riset dan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapan teknologi maju. Di saat yang sama, pemerintah juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri serta meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra mengenai penguatan ketahanan dan swasembada pangan, pemerintah akan terus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, penyediaan sarana produksi, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta penguatan kapasitas petani dan kelembagaan pangan. Pemerintah menyampaikan apresiasi dan sependapat dengan pandangan fraksi PKB mengenai urgensi peningkatan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat agromaritim. Sejalan dengan masukan tersebut, pemerintah terus mengakselerasi transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern dan penguatan sistem perlindungan usaha. Mengenai pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai inflasi dan daya beli masyarakat, pemerintah sepakat bahwa stabilitas harga menjadi kunci penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendukung tetap tumbuhnya aktivitas masyarakat. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi PKB dan fraksi Partai Demokrat atas perhatian dan masukan yang diberikan terkait perkembangan nilai tukar rupiah selama tahun anggaran 2025. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan
terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pemerintah sangat mengapresiasi rekomendasi dari fraksi PKB dan fraksi Partai Nasdem terkait kinerja sektor migas. Pemerintah terus berusaha dalam melakukan pemantauan secara cermat dan memitigasi risiko yang dapat berpengaruh pada pergerakan harga minyak dunia. Selanjutnya, pemerintah berupaya membangun infrastruktur energi sebagai pendukung pemanfaatan sumber energi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi dari luar negeri. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi PAN terhadap realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2025. Pemerintah menjadikan apresiasi ini sebagai dorongan untuk terus memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis data, menutup celah kebocoran, serta mengoptimalkan penerimaan secara adil dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Menanggapi pandangan fraksi Partai Golkar mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah, strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Pada bidang kepabeanan dan cukai, penguatan penerimaan ditempuh melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor dan barang kena cukai ilegal dengan tetap memfasilitasi investasi, ekspor, dan hilirisasi. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Demokrat yang telah mengapresiasi tingginya serapan anggaran belanja pemerintah yang mendekati pagu tahun anggaran 2025, di mana realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 90,40% atau Rp2.586,4 triliun dari pagu sebesar Rp2.701,4 triliun. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja agar negara agar setiap rupiah APBN semakin tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengapresiasi pandangan fraksi PKS, fraksi PKB, dan fraksi Partai Demokrat agar penyaluran bantuan sosial dan subsidi dijaga dan dipastikan ketepatan sasarannya. Pemerintah juga sependapat dengan rekomendasi fraksi Partai Nasdem agar dilakukan harmonisasi dan penyelarasan regulasi perjenjangan data yang mewajibkan seluruh instansi menggunakan data SEN sebagai sumber rujukan tunggal. Dapat kami sampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah upaya dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memperkuat kualitas data penerima manfaat melalui pemutakhiran, pemadanan, dan integrasi data sosial ekonomi secara berkala, serta dengan mengoptimalkan pemanfaatan data SEN sebagai rujukan data yang lebih terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan sosial. Menanggapi pandangan fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi PKS mengenai pelaksanaan mandatory spending, pemerintah menyatakan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang RI tahun 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan amanat tersebut, anggaran pendidikan setiap tahunnya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN sebesar 20% yang terbagi dalam 3 pilar belanja, yaitu belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan pendidikan. Dari tahun ke tahun, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan realisasi anggaran pendidikan. Hal ini tercermin dari peningkatan presentasi realisasi anggaran pendidikan. Realisasi anggaran pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 mencapai 19,1% dari realisasi belanja negara dan tahun 2026 diharapkan lebih optimal
dan semakin membaik. Menanggapi pandangan fraksi Partai Gerindra, fraksi PAN dan fraksi PKS, agar belanja dapat dilaksanakan dengan optimal, efisien dan efektif, pemerintah akan terus memperkuat kualitas belanja melalui penerapan prinsip anggaran berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 6 tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran, yaitu belanja yang direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menerapkan prinsip spending better melalui penajaman belanja KL, efisiensi belanja yang kurang produktif, penguatan belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat, serta peningkatan sinergi antara belanja pusat dan daerah. Menanggapi pandangan fraksi Partai Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Gerindra terhadap keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit. Keberhasilan menjaga defisit di bawah 3% sesuai amanat Undang-Undang Keuangan, yaitu 2,81% merupakan keberhasilan bersama dan berkat koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan DPR. Menanggapi tanggapan fraksi PDIP, fraksi Partai Golkar, dan fraksi PAN mengenai rasio utang tahun 2025 yang mencapai 40,54% dan pengelolaan utang ke depan, pemerintah menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali. Skenario pengelolaan utang ke depan bertumbuh pada 4 pilar, yaitu koordinasi fiskal bertahap dalam rangka penguatan keseimbangan primer menuju positif, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan portofolio utang aktif melalui debt switch, buyback, dan konversi pinjaman. Dengan strategi ini, pemerintah optimis rasio utang dapat dikendalikan bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita. Pemerintah mengapresiasi perhatian fraksi PKB terhadap kebijakan pemerintah untuk memindahkan dana SAL yang disimpan di BI ke instrumen penempatan uang negara pada Bank Umum Mitra. Dapat kami sampaikan di sini bahwa pemindah bukuan dana SAL ke Bank Umum tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor real melalui cash management yang baik. Hal ini dilakukan melalui penempatan idle cash pemerintah di Bank Umum Mitra dengan bunga rendah sehingga dapat menurunkan cost of fund dari perbankan. Pemerintah berterima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi DPR RI mengenai pencapaian opini WTP LKPP tahun 2025. Pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini juga merupakan hasil upaya pemerintah bersama stakeholders terkait, terutama dukungan dari DPR dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK. Pemerintah telah menyusun dan menyampaikan rencana aksi seluruh rekomendasi BPK dengan rinci dan terukur. Pemerintah juga melakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut tersebut dan melaporkan progres penyelesaiannya secara berkala kepada BPK serta menjadikan
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu pengukuran kinerja pemerintah. Pemerintah sekali lagi menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi DPR RI yang telah mendukung dan bekerjasama mengawal berjalannya APBN pada periode ini. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikian pokok-pokok tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI secara lebih rinci telah kami sampaikan secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok-pokok tanggapan pemerintah ini. Pemerintah menyambut baik persetujuan fraksi-fraksi DPR RI untuk membahas RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 sebagai pada tahapan selanjutnya, sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Sebagai penutup, kami juga ingin menyampaikan kabar baik bahwa dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPR RI kemarin, lembaga rating S&P mempertahankan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB atau A2 dengan outlook stabil. Jadi beberapa bulan lalu, bulan April ya Ibu ya, kami dengan anggota DPR, Ibu Sari datang ke sana, Pak Misbakun, Pak Hekal, ketemu investor dan S&P dan menggambarkan bahwa di Indonesia nggak sama dengan negara lain. Kita parlemen, DPR dengan pemerintah adalah satu kesatuan yang baik, sehingga mereka bisa melihat bahwa kebijakan kita adalah kebijakan yang utuh dan betul-betul bertujuan untuk memakmurkan rakyat tanpa melanggar undang-undang yang ada yang sudah dibuat oleh parlemen. Dengan kerjasama yang tadi itu, ketika kita ke Amerika itu, lembaga pemerintah menjadi yakin bahwa kita memang bergerak ke arah yang benar. Hal yang kita ambil positif dari pernyataan atau rating S&P ini adalah dari awal tahun sampai sekarang kita selalu didera oleh berita negatif, rating kita akan turun, anggaran kita dilakukan secara brutal dan lain-lain, sehingga ada kesan bahwa peringkat utang kita akan diturunkan, bukan outlook-nya saja malah. Jadi pengumuman S&P ini memberikan indikasi yang jelas bahwa memang lembaga internasional yang benar, yang jujur dan prudent dan independen melihat kebijakan kita baik. Tentunya ini berkat dukungan juga Komisi 11 dan anggota DPR yang lain. Jadi ke depan kami tetap minta didukung dalam hal kerjasama agar pemerintah tetap bisa menjalankan anggarannya secara prudent sesuai dengan undang-undang dan tidak ada penyelewengan di sana-sini. Jadi saya pikir ke depan dengan berita ini kita bisa mulai lebih berani menceritakan sentimen positif ke masyarakat, ke pasar modal dan lain-lain termasuk rupiah, bahwa kita ke depan tinggal maju saja, tidak mundur lagi. Jadi Indonesia tidak Indonesia cemas, tapi Indonesia menuju ke Indonesia emas. Tentunya dengan dukungan Komisi 11 dan seluruh anggota DPR RI, termasuk Banggar. Saya mohon dukungan dari anggota DPR untuk terus mendukung kami menjalankan tugas kami ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi usaha kita bersama dalam menunaikan amanat konstitusi, menjaga kepercayaan rakyat untuk membangun bangsa, memenuhi janji dan cita-cita Republik Indonesia, mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.